Tekanan masih belum usai. Inilah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pandemi COVID-19 ini menekan ekonomi Indonesia. Pemerintah mengumumkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 dipatok pada kisaran 5,2% dari produk domestik bruto. Angka defisit ini jauh lebih besar dari angka yang disepakati bersama parlemen sebesar 4,7%. Dengan defisit 5,2%, Menteri Keuangan menyatakan pemerintah memiliki cadangan belanja hingga 179 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan melebarnya defisit tak lepas dari masih adanya ketidakpastian karena pandemi COVID-19. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit agar bisa memberikan bantalan dalam penanganan COVID-19. Seakan tak kenal lelah, harga emas kembali mencetak rekor all-time high. Pada 28 Juli 2020, harga emas sempat menyentuh 1.971 dolar Amerika per troy ounce. Padahal pada perdagangan pada Senin 27 Juli, harga emas telah mencetak rekor tertingginya. Kenaikan harga emas ini sejalan dengan survei yang dilakukan Kitco kepada para analis Wall Street maupun konsumen di Main Street. Dari 14 analis Wall Street yang disurvei, 11 orang atau 79% analis memperkirakan harga emas masih naik. Sementara 2 orang analis atau 14% memperkirakan terjadi penurunan dan 1 analis netral atau 7%. Sementara sebanyak 1.870 responden yang terlibat dalam survei Kitco terhadap Main Street, dari jumlah tersebut sebanyak 1.334 responden atau 72% memperkirakan harga emas naik pekan ini. Sebanyak 317 lainnya atau 17% mengatakan akan lebih rendah dan ada 219 responden atau 12% netral. Raksasa aplikasi perjalanan online Traveloka berhasil mendapatkan pendanaan 250 juta dolar Amerika. Pendanaan tersebut digunakan untuk membantu meningkatkan operasional Traveloka di tengah krisis pandemi COVID-19. Traveloka mengklaim pendanaan itu dikucurkan oleh sejumlah lembaga keuangan dan didukung oleh investornya East Ventures. Traveloka turut tersengat pandemi corona ketika kebijakan pembatasan sosial dan lockdown diterapkan di Asia Tenggara. Pada April 2020, Traveloka dikabarkan memangkas 10% karyawannya. Namun, ketika kebijakan lockdown mulai dilonggarkan, co-founder dan CEO Traveloka, Ferry Unardi menyatakan bisnis mulai bergeliat. Unardi menyebutkan bisnis di Vietnam telah kembali 100%, di Thailand telah lebih dari 50%. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dinyatakan bersalah dari semua 7 dakwaan terkait pencurian dana jutaan ringgit dari One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Najib dituding melakukan penyalahgunaan kekuasaan, 3 tuduhan pelanggaran kepercayaan, dan 3 tuduhan pencucian uang sebesar 42 juta ringgit Malaysia dari SRC International, anak usaha 1MDB. Hakim Pengadilan Tinggi Muhammad Nazlan Ghazali menyatakan setiap dakwaan tersebut memiliki potensi hukuman penjara hingga 15 sampai 20 tahun. Selain itu, sebelumnya Najib juga diperintahkan oleh Pengadilan Malaysia untuk membayar 1,69 miliar ringgit Malaysia dalam bentuk pajak yang belum dibayarkan kepada otoritas pajak Malaysia. Mitsubishi Motors Jepang harus menghadapi kenyataan pahit lantaran turunnya angka penjualan secara kuartalan. Secara global, Mitsubishi Motor hanya menjual 139.000 kendaraan pada April hingga Juni 2020. Penjualan itu turun 53% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penjualan di Asia Tenggara yang bisa berkontribusi seperempat penjualan kini jatuh hampir 70%. Para ahli menilai penjualan Mitsubishi bisa tertinggal dari produsen mobil lain dan menyulitkan rencana restrukturisasi perusahaan.